punya kesabaran yang tinggi, punya keikhlasan dalam berjuang menyampaikan wahyu Allah, punya kesabaran dalam menghadapi kaumnya. Ya, itu pengertian dari ulul azmi. Nah, dari para rasul 25 itu yang punya gelar ulul azmi yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Ya, itu para rasul yang bergelar ulul azmi. Baik, lanjut. Itu dalilnya dalam Al-Quran ya, surat Al-Ahqaf ayat 35, kemudian Asy-Syura ayat 13. Nah, sekarang apa saja sih sifat utama Nabi Ulul Azmi? Ya, jadi sifat utama dari Ulul Azmi, sifat utama Nabi Ulul Azmi itu sifat utamanya apa? Coba kalian yang bisa menjawab. Ya. Sifat utama memiliki ketabahan yang memiliki kesabaran yang luar biasa, memiliki keteguhan hati yang kokoh, selalu bertakwa kepada Allah, selalu ikhlas dan dalam perjuangan. Ya, intinya sifat utama dari para nabi yang bergelar Ulul Azmi itu, mereka atau beliau itu punya sifat keteguhan hati. Ya. Keteguhan hati, punya ketabahan, punya keikhlasan dalam berjuang, ya, dan punya kesabaran. Itu sifat utama yang dimiliki oleh para nabi. Nah, itu harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, lanjut. Nah, sekarang nabi yang bergelar Ulul Azmi yang pertama adalah Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh, ini mengapa Nabi Nuh? Ya, mengapa Nabi Nuh termasuk nabi yang bergelar Ulul Azmi? Itu alasannya apa? Ya. Jadi mengapa Nabi Nuh termasuk nabi yang bergelar Ulul Azmi? Silakan yang bisa. Ya. Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi karena kesabaran dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Beliau tidak mengenal menyerah, terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat, masyarakat umum untuk kembali kepada jalan yang lurus, berkah istri dan anaknya yang bernama Kaan termasuk penentangnya. Ya, Nabi Nuh itu dalam berjuang itu penuh dengan tantangan. Bahkan keluarganya sendiri, ya, itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Ya, anaknya sendiri itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Jadi perjuangan terberat Nabi Nuh, ya. Tapi Nabi Nuh tidak putus asa, selalu berjuang untuk menyampaikan wahyu Allah. Ya. Baik, lanjut. Nabi Nuh itu dalam perjuangannya hampir dalam seluruh hidupnya itu tidak banyak yang beriman. Ya. Ada yang tahu berapa usia Nabi Nuh dan berapa orang yang beriman? Ya, silakan juga. Nabi Nuh itu hidup 1000 tahun hampir, ya. Hampir 1000 tahun. Tapi yang beriman ada berapa? Tidak lebih dari 200. Bayangkan, hidup hampir 1000 tahun menyampaikan wahyu Allah, tapi yang beriman hanya kurang dari 200 orang. Tapi apakah beliau putus asa? Tidak. Ya. Dia tetap berjuang, tetap sabar dalam menyampaikan wahyu Allah. Baik, lanjut. Nah, sekarang coba Nabi Musa sekarang. Nabi Musa ini hidup di zaman Raja Fir'aun. Ya, hidup di zaman Raja Fir'aun. Nah, sekarang coba mungkin ada yang tahu bagaimana bentuk kesabaran Nabi Musa hingga beliau mendapat gelar Ulul Azmi. Mungkin ada yang bisa, ya, silakan. Menghadapi dan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya, menuju kaumnya yang sangat pembangkang ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai. Pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Namun Nabi Musa
Ya. Jadi Nabi Musa itu adalah nabi yang hidup pada zaman Raja Fir'aun. Beliau mendakwahi Raja Fir'aun. Beliau termasuk musuh Raja Fir'aun. Padahal waktu kecil dia ikut Raja Fir'aun. Yang mengasuh adalah istrinya Raja Fir'aun dan diangkat menjadi anak oleh Raja Fir'aun. Tetapi Allah mengangkatnya sebagai seorang nabi supaya mendakwahi Raja Fir'aun untuk menyembah kepada Allah. Karena Fir'aun ini merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi Raja Fir'aun itu orang yang sangat dolim karena merasa dirinya sebagai Tuhan. Ya. Baik, selanjutnya sekarang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bergelar ulul asmi. Apa perjuangan Nabi Ibrahim hingga beliau bergelar ulul asmi? Ada yang bisa? Silakan. Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim hingga beliau bergelar ulul asmi. Silakan. Ya. Nabi Ibrahim termasuk ulul asmi karena penguatan kesabaran secara terpelajar dalam berdakwah bersama sebagai Ibrahim atau Islam dikirakan pada disebabkan dan sebelumnya termasuk anak-anak dari setelah dewasanya berhadapan dengan masalah yang dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Baik, Nabi Ibrahim itu nabi yang sabar. Karena apa? Dalam perjuangannya dia sampai akan dibakar oleh raja. Raja siapa yang akan membakar Nabi Ibrahim? Namrud. Ya. Apakah setelah dibakar oleh Raja Namrud Nabi Ibrahim gosong? Tidak, tambah berseri-seri wajahnya setelah dibakar. Mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Jadi begitu api sudah padam, beliau malah wajahnya berseri-seri. Itulah perjuangan Nabi Ibrahim dalam mempertahankan akidah dan menyampaikan apa yang menjadi tugasnya, yaitu menyampaikan wahyu Allah. Baik. Sekarang Nabi Isa. Nabi Isa itu juga termasuk nabi yang bergelar ulul asmi. Ya, sekarang apa saja bentuk kesabaran Nabi Isa hingga beliau bergelar ulul asmi? Coba, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Sabar sebagai seorang yang miskin, sabar menerima pengkhianatan seorang muridnya Yudas Iskariot, sabar menghadapi fitnah penolakan hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Isa menggambarkan kesulitan dan ketaatan dalam beribadah. Ya, Nabi Isa itu bahkan oleh kaumnya dia itu, kalau orang Islam menganggap bahwa Isa adalah seorang nabi, ya kan? Tapi pada masa itu Nabi Isa itu bahkan dikatakan sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena merasa orang-orang atau kaumnya menganggap bahwa ibunya Nabi Isa itu tidak punya suami. Ya, jadi ibunya Nabi Isa, Siti Maryam itu tidak punya suami, tapi kok bisa melahirkan Nabi Isa. Maka termasuk ibunya juga menjadi bahan ol-olan para kaumnya. Nabi Isa setelah menjadi rasul menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Ya. Kaumnya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah
tidak menganggap, bahkan menganggap dirinya atau Nabi Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan. Ya. Baik, lanjut. Sekarang terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita semua, ya. Tapi beliau penuh dengan cobaan sejak kecil, ya. Bahkan Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu. Ya. Ada yang tahu berapa usia Nabi Muhammad menjadi yatim piatu? Ya, silakan. Nabi Muhammad SAW pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawat beliau. Namun yang berat tantangan yang dihadapi adalah setelah diangkat beliau menjadi rasul, penentangan bukan hanya dari orang lain tapi juga dari anak pamannya. Ya, Nabi Muhammad itu yatim piatu usia 6 tahun. Tantangan terberat Nabi Muhammad dalam berdakwah adalah beliau dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Siapa keluarganya? Di antaranya Abu Lahab, itu pamannya, tetapi memusuhi atau menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang keteladanan Nabi Ulul Azmi. Sekarang hikmahnya apa? Hikmah kita belajar keteladanan Nabi Ulul Azmi itu kira-kira apa hikmahnya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa itu benar-benar manusia pilihannya. Sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Baik, ya itu adalah beberapa hikmah kita beriman kepada Rasul-Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi, ya. Kita berdiskusi, nanti akan kita bagi dalam 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok. Nanti materinya untuk kelompok 1, ya. Nanti kelompok 1 yang bagian sebelah sini, ya, yang bagian paling utara, kelompok 1. Kelompok 2 yang tengah, kelompok 3 yang paling selatan. Untuk kelompok, baik, sekarang kita berdiskusi tentang 3 materi. Untuk kelompok 1, ya, itu nama Rasul Nabi Nuh. Kamu nanti berdiskusi tentang contoh keteladanan Nabi Nuh, ya. Silakan didiskusikan untuk kelompok 1. Nanti kamu membahas tentang contoh keteladanan Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, kelompok 2, Nabi Ibrahim, ya. Silakan nanti berdiskusi, berikan contoh keteladanan Nabi Ibrahim. Silakan nanti didiskusikan materinya itu. Sekarang yang ketiga, kelompok 3, ya. Kelompok 3 ini nama Rasul Nabi Musa. Silakan berdiskusi tentang contoh keteladanan Nabi Musa. Itu nanti apa? Ya. Saya beri waktu 15 menit. Ya, 15 menit untuk berdiskusi. Silakan. Apa berhadapan? Baik, setelah selesai berdiskusi, silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 hasil diskusi silakan nanti dipresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya.
salah satu keteladanan yang dapat dicontoh dari Nabi Nuh alaihi salam yaitu bekerja dengan istiqomah dan sabar. Hal ini dapat dilihat ketika Nabi Nuh sabar membuat kapal walaupun dihina oleh kaumnya yang ingkar. Itu ya hasil diskusinya ya. Baik, terima kasih. Sekarang untuk kelompok 2, silakan dibacakan hasil diskusinya. Ayo. Nabi Ibrahim selalu berpijak di atas kebenaran dan tak pernah berpaling meninggalkan posisi sehingga dalam agama saat ini seorang imam dan selalu berkata dalam mengabdi. Beliau pun tak pernah lupa mensyukuri dan nikmat. Nabi Ibrahim merupakan pembangunan bagi Islam berjalan terus dengan dakwah pada tauhid dan segala nikmatnya. Beliau selalu mengingatkan umatnya kepada jalan Allah serta menyesatkan mereka dari segala bukan terhadap ajaran sesat nenek moyangnya. Baik. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3, silakan hasil diskusinya dibacakan. Baik, terima kasih hasil diskusinya untuk kelompok 3. Baik, untuk pembelajaran pagi hari ini sebagai penutup kita akan memberikan kesimpulan tentang pembahasan materi pada pagi hari ini. Ya, nanti silakan salah satu dari kalian menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan salah satu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik. Baik. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Ini dari salah satu dari kalian bisa membacakan atau menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran pagi hari ini. Silakan salah satu diambil kesimpulannya. Kesimpulan bahwa seorang muslim kita harus meneladani sifat-sifat para nabi ulul azmi, yaitu teguh kepribadian, sabar menghadapi ujian, ikhlas dalam berjuang, teguh menghadapi cobaan. Itulah yang harus kita teladani untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sebagai seorang muslim kita wajib untuk meneladani sifat-sifat keteladanan yang sudah dicontohkan oleh para nabi ulul azmi, yaitu diantaranya sifat kesabaran, ketabahan, keteguhan hati, ikhlas dalam berjuang. Itu adalah kesimpulan pada materi pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberi tugas kepada kalian. Ya, tugasnya nanti akan saya share di grup WA dengan link. Ya, ada link nanti yang saya share di grup WA kelas kita, grup kelas kita. Oke. Baik, untuk materi selanjutnya minggu depan ya adalah para nabi atau mujizat para nabi ya. Untuk minggu depan kita akan pelajari mujizat para nabi. Dan sebagai penutup silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Mulai. Baik. Terima kasih. Pembelajaran pagi ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.